Kedua orang tua adalah salah satu hal paling berharga bagi kehidupan kita. Maka seharusnya kita selalu menyayangi mereka, bukan? Tidak bisa kita bayangkan kehidupan kita jika tanpa mereka. Seperti terasa hampa dan tidak punya arah tujuan. Seperti cerita Ruby pada film kali ini yang berjudul The Glass House. Gadis belia yang baru genap berusia 16 tahun itu sudah ditinggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya karena mereka mengalami kecelakaan yang parah saat berkendara. Bersama adiknya yang bernama Red, mereka berdua terpaksa harus diasuh oleh orang yang diamanahkan ayah Ruby sebelum kematiannya. Namun ternyata orang yang dianggap dapat merawat Ruby dan adiknya adalah orang yang problematik dan seorang psikopat. Bagaimana kelanjutan cerita Ruby dan Red dalam menjalani kehidupan baru mereka? Sebelum berangkat ke sekolah, Ruby dan adiknya yang bernama Red menyegerakan sarapan bersama kedua orang tuanya yang hendak berangkat bekerja. Mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya, harmonis dan terlihat saling bercanda gurau, meskipun hubungan Ruby dengan adiknya Red memang terbilang kurang akur. Di sekolahnya, Ruby dan sahabatnya merencanakan pergi melihat film di bioskop pada malam harinya. Mereka berencana untuk tidak izin kepada orang tua masing-masing karena mereka belum tentu diperbolehkan keluar pada malam hari. Alhasil mereka tetap keluar untuk menonton film horor, selanjutnya bersenang-senang. Booyah, we struck above the system. Sesampainya di depan rumahnya, Ruby dikagetkan dengan adanya beberapa mobil polisi yang terparkir di sekeliling rumahnya, hingga ia tidak mendapati satu orang pun yang menjawab salamnya. Hello? I'm sorry I'm late. Tak lama berselang, dua anggota polisian mendekati dan menyampaikan kabar bahwa kedua orang tua Ruby telah mengalami kecelakaan yang parah, yang ternyata mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Ruby yang dalam keadaan sangat shock, tiba-tiba saja terjatuh dan pingsan. Your parents were in a car accident. Are they okay? Ruby, I said, are they okay? relax. We're here to help. You're gonna be okay. Semenjak kejadian itu banyak pihak berbelasungkawa pada momen pemakaman, terutama sahabat orang tua Ruby yang bernama Terry dan Erin dari keluarga Glass. Terry berpidato bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena akan selalu hidup di hati orang yang saat ini masih hidup. Selama masa berkabung, beberapa kerabat dan saudara masih singgah di rumah Ruby, hingga kemudian masuk pengacara dari kedua orang tua Ruby yang bernama Alvin. Ia menyampaikan bahwa keluarga Ruby mempunyai uang asuransi dan warisan yang cukup bagi keberlangsungan hidup Red dan Ruby. Selain itu ada pesan yang diamanahkan mengenai hak asuh Ruby dan Red yang ternyata diberikan kepada keluarga Glass. Keluarga Glass yang juga sedang di sana memberikan perhatiannya dengan memastikan jika Ruby dan Red dapat aman dengan tinggal bersama mereka. Diketahui bahwa keluarga Glass tidak memiliki seorang anak sehingga bergabungnya Ruby dan Red dapat menjadi kebahagiaan berlimpah bagi keluarga mereka. Oh, Ruby. Akhirnya tiba hari di mana Ruby dan Red meninggalkan rumah untuk segera bergabung dengan keluarga Glass, di mana rumah keluarga Glass ternyata terletak di Malibu, kota yang sangat jauh dari tempat mereka tinggal sekarang, lebih tepatnya di sebuah rumah mewah di dalam pedalaman kota. Let's get the lay of the land. So, home theater. Home gym. This is your room. While you unpack, get settled. Ruby dan Red merasa terpukau dengan kemewahan dan fasilitas rumah keluarga Glass, meskipun ada beberapa hal yang sebenarnya membuat mereka tak nyaman. Contohnya makanan di sana yang tidak biasa mereka konsumsi, hingga kamar tidur mereka yang ternyata dijadikan satu ruangan. Hal ini cukup aneh mengingat dengan umur mereka yang sekarang seharusnya tidur sudah terpisah. Hari demi hari, Ruby dan Red jalani bersama pengasuh yang baru, sekolah yang baru, dan lingkungan yang baru. Meskipun begitu, Ruby sering memimpikan bertemu dengan ibunya dan membayangkan musibah kecelakaan yang telah menimpa ayah dan ibunya. Ruby?
Wake up. Mommy? Malam itu Ruby merasa bosan, sehingga ia memutuskan untuk sedikit merefresh diri dengan berenang. Ruby yang menikmati momen itu tidak menyadari jika Terry Glass secara tiba-tiba berada tepat di sekelilingnya. No more 3 a.m. swims, okay? Ruby sangat kaget dan segera menghentikan aktivitasnya. Kejadian itu membuat Ruby agak risih dan kurang nyaman. Seperti sebelumnya, ia juga merasa ada seseorang yang mengunditnya ketika ia berganti pakaian pada malam hari. Dan ditambah lagi secara tiba-tiba, Terry Glass mengajak Ruby untuk menonton premier film di kantornya, hanya berdua. Ruby yang sebenarnya sibuk karena tugas sekolah pada waktu itu akhirnya mau untuk menuruti ajakan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Terry bilang ternyata tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk menonton film, melainkan ia hanya ingin dinner bareng sambil ngobrol dengan Ruby. Actually, the hell with Westwood. Well, that party would be a mob scene. I think it's past my bedtime, Terry. Ruby semakin heran dengan tingkah laku pria parubaya itu karena ketika Terry berhendak memasangkan sabuk pengamannya, Ruby merasa risih karena jarak Terry dengannya begitu dekat dan kelihatan seperti menggodanya. Terry? You're not wearing your shoulder belt. Kecurigaan Ruby yang berpikir ada yang tidak beres pada keluarga Glass membuatnya menemui Alvin untuk mengadukan apa yang ia lihat dan ia alami. Alvin mengungkapkan bahwa Ruby harus lebih bisa beradaptasi dengan keluarganya yang baru karena itu adalah amanah dari mendiang orang tuanya. Alvin juga mengungkapkan jika uang yang ditinggalkan oleh orang tua Ruby sebesar $4 juta yang dialokasikan untuk perawatan dirinya dan adiknya. Suatu hari selepas dari sekolah, Ruby mengunjungi kantor Terry seorang diri. Kebetulan Terry sedang rapat dengan 2 orang lainnya di dalam ruangan. Terry saat ini adalah seorang direktur perusahaan yang bergerak di bidang reparasi kendaraan roda 4 terutama mobil. Di tengah pembicaraan mengenai bisnisnya, tiba-tiba terjadi pertengkaran yang berujung kekerasan yang dialami oleh Terry. Terungkap bahwa maksud kedatangan 2 orang itu ialah untuk menagih utang Terry yang jatuh tempo dan belum dibayarkan. Ruby seketika pergi menghindari kejadian itu, lalu mengunjungi salah satu tempat banyak mobil yang sedang dilakukan perbaikan dan pembersihan. Perhatian Ruby teralihkan ketika ada sebuah mobil sedan bekas kecelakaan yang mirip dengan punya orang tuanya. Whose car is this? We used to have a car kind of like this. Ketika ia bertanya pada pekerja di sana, tidak ada satupun jawaban asal-muasal mobil itu. Ruby mempunyai dugaan baru jika kematian orang tuanya ada kaitannya dengan keluarga Glass karena semakin banyak bukti yang ia temukan. Ia mencari tahu lebih dalam seperti mencatat PIN telepon rumah keluarga Glass, menyelidiki lebih jauh berita-berita di internet mengenai kematian orang tuanya, dan ia pun bisa memastikan bahwa mobil sedan yang berada di kantor Terry adalah benar milik ayah Ruby. Malam itu juga, Ruby berhasil mendengarkan percakapan Terry dengan orang yang beberapa waktu lalu menagih hutang ke kantornya. Terdengar jelas bahwa Terry belum mampu membayar hutangnya yang sangat banyak. Lalu orang itu mengancam Terry akan menghancurkan rumah mewahnya jika tidak melunasi hutangnya dalam tempo 1 hari saja. Hal buruk lainnya menimpa Ruby karena aktivitas pengaduannya ke Alvin telah diketahui oleh Terry yang berimbas pada akun emailnya yang telah dihapus, sehingga tentunya ia tidak bisa melaporkan apa yang ia temukan mengenai kecelakaan orang tuanya. Seakan semua hal buruk semakin terungkap, Ruby terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena tugas yang ia buat mengandung plagiasi yang melanggar peraturan akademisi. Ia meyakini hal itu adalah rencana keluarga Glass karena sebelumnya Terry sempat membantunya mengerjakan tugas itu hingga selesai. Dan rencana jahat keluarga Glass untuk menjauhkan Ruby dan Red kian terlihat karena Ruby akan dipindahkan ke sekolah di luar daerah dan jauh dari tempat mereka sekarang. Ruby akhirnya membulatkan tekadnya dan merencanakan untuk meninggalkan rumah keluarga Glass secara diam-diam.
Tepat pada pukul 3 pagi, ia mengendap-endap pergi ke kamar Terry dan Erin untuk mengambil kunci mobil di garasi. Ia mencuri kesempatan di saat pasangan Glass itu sedang tidur pulas. Dengan keberanian yang cukup, akhirnya ia berhasil mendapatkan kunci itu, lalu membangunkan Red agar segera bergegas menuju garasi mobil. Come on, wake up. Shh, don't make a sound, okay? I'm gonna get you dressed. We're gonna go. Red kaget mengapa kakaknya membuat keputusan untuk pergi dari rumah dengan sangat mendadak, karena ia belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sialnya Terry terbangun ketika mendengar ada suara garasi dibuka saat mobil Ruby dan Red hendak keluar. Ruby yang merasa dirinya berhasil langsung pergi dan menancap gas mobil secara cepat. Setelah beberapa saat berjalan, nasib buruk kembali menghampiri mereka. Dengan adanya penutupan jalan oleh pihak berwajib yang membuat seluruh pelintas kendaraan diwajibkan putar balik. Mereka yang berhenti dihampiri oleh polisi yang memberikan informasi kejadian saat itu dan menanyakan mengenai identitas berkendara Ruby. Seakan kebingungan karena harus menjawab apa, akhirnya mereka berdua diminta keluar untuk pemeriksaan. Namun tidak berselang lama, datang mobil dari belakang yang ternyata adalah Terry dan Erin yang menyusul mereka. Dan mereka mengaku kepada polisi bahwa keduanya adalah anak-anaknya yang mengalami masalah. Polisi mengizinkan Terry dan akhirnya mereka dibawa kembali ke rumah keluarga Glass. These are my kids. Grant, you poor baby. Come on right now, sweetheart. God only knows. Good luck. You can turn around right here. Thanks. Terry menyampaikan jika rencana pengasuhan Ruby dan Red telah ia atur dimulai dari kematian orang tua Ruby. Mobil sedan yang dipakai dan rusak akibat kecelakaan adalah benar milik Terry yang dipinjamkan kepada orang tua Ruby. Ia melakukannya dengan sengaja karena mobil itu tidak memiliki standar kecelakaan yang baik. Lalu ia sudah memprediksi jika malam tepat sebelum kejadian itu, orang tua Ruby dalam keadaan mabuk berat. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan besar untuk mencelakakan mereka. Tujuan sebenarnya Terry memang mengambil alih hak asuh Red karena Erin yang tak kunjung memiliki momongan. Keluarga Glass yang tampak sempurna dari segala sisi kecuali penerus Terry, dan mereka memilih Red. Kejadian dikeluarkannya Ruby dari sekolah memang sebuah inisiasi untuk memisahkannya dari Red untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu Ruby tak kuat dan langsung mencoba untuk kabur saat itu juga. Setelah sekuat tenaga memberontak, Ruby sudah tak memiliki kekuatan setelah diberikan obat penenang oleh Erin. Tak lama kemudian sedikit demi sedikit, Ruby pun pingsan. Besoknya Terry pergi menuju bank. Ia mengajukan pendanaan baru untuk kebutuhan anak asuhnya yang menurutnya semakin banyak dan membengkak. Ia mengatakan jika ia memerlukan lebih banyak uang sebagai pengasuh. Pihak bank mempertanyakan kembali apakah keluarga Glass benar-benar membutuhkan dana tambahan, karena ia mempertanyakan kemana uang $30.000 yang dialokasikan untuk sekolah Ruby dan Red di Westcott. Terry mengatakan jika dana itu telah habis karena sekolah di sana memang perlu biaya yang cukup besar. Namun tiba-tiba pihak bank memberikan sebuah catatan surat pengembalian dana dari sekolah Westcott, karena keluarga Glass itu tidak jadi melakukan pendaftaran sekolah di sana. Akhirnya Terry gagal mendapatkan dana baru dan malah dituduh karena telah melakukan korupsi atas pembiayaan anak asuh. Malamnya pasangan Glass bertengkar mengenai hal yang menimpa keluarga mereka, mulai dari hutang yang tak bisa dilunasi, pihak bank yang tidak mau mencairkan dana, dan juga Erin yang ternyata terkena kasus penyalahgunaan obat terlarang padahal ia berprofesi sebagai seorang dokter. Erin sudah tidak kuat mempunyai kehidupan yang penuh masalah. Penderitaan mempunyai suami yang serakah membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Suatu ketika ia melihat beberapa rekaman masa lampau
yang menunjukkan Ruby masa kecil saat itu sedang bermain bersamanya. Setelah itu ia menjadikan obat yang menyebabkan tubuhnya semakin lemah dan terlihat sekarat. Sebelum ia benar-benar tiada, ia berjalan ke atas, menghampiri Ruby yang sedang tidur dan hendak memeluknya. Move away. Aaron? Not now. Kesedihan Terry atas kehilangan istrinya tidak berlangsung lama. Ia sadar bahwa Ruby dan Red tidak ada di tempatnya. Maka ia langsung mencari mereka di sekeliling rumahnya hingga akhirnya Ruby dan Red yang terjebak di gudang bawah rumah mencari berbagai cara untuk keluar tanpa ketahuan, hingga terlihat jika ada lubang angin yang dapat mereka manfaatkan. Sembari Red menghancurkan penghalang itu, Ruby mendapati jikalau Terry sedang tidur setelah meneguk minuman haram yang ia ambil. Kesempatan itu mereka manfaatkan dengan mengambil kunci gudang dan mobilnya. Sleep. There's gonna be a change of plans, okay? Tak lama setelah itu, Alvin bertamu ke rumah Terry. Alvin menginformasikan bahwa Terry sedang dalam penyelidikan karena telah menyelewengkan wewenang sebagai pengasuh. Alvin juga mengatakan jika Terry harus memperbaiki masalah ini agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Namun sesuatu tak diinginkan kembali muncul. Kedua orang mafia yang meminjami Terry uang tiba ke rumahnya dan langsung meminta uang tagihan itu. What's going on, Terry? Ask him. Oh my God. Yeah, I think we're entitled to an explanation. Alvin menjadi korban atas kejadian tak terduga itu hingga akhirnya Terry dipaksa dan dibawa oleh kedua orang itu. Salah satu mobilnya juga ikut dibawa. Dalam perjalanan tidak ada yang menyadari jika ternyata mobil yang dikendarai mafia dengan Terry tiba-tiba mengalami remblong saat berkendara dengan kecepatan tinggi hingga nasib buruk menimpa mereka. Ruby dan Red berhasil keluar dari rumah itu, dan mereka berjalan di sepanjang jalan untuk menemukan bantuan. Sebuah mobil polisi melintas di belakang mereka dan menawarkan bantuan. Mobil berjalan dan memperlihatkan telah terjadi kecelakaan parah antara truk dan mobil sedan, yang ternyata adalah kecelakaan Terry dan para mafia tadi. Pak polisi pun itu turun untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kedua. Ia menyusuri jurang dan turun ke bawah hingga menemukan mobil Terry yang terbalik. Polisi itu melaporkan titik kecelakaan pada anggotanya, dan setelah itu Over TC with one fatality. I'm gonna need 2 backup units. benar saja Terry masih hidup dan menghantam polisi itu. Dengan keadaan yang cukup parah, ia naik dan akhirnya bertemu kembali dengan Ruby dan Red. Terry mendekat untuk meminta pertolongan, namun Ruby bergegas untuk mengambil kendali mobil dan segera mengakhiri semuanya. Where's the stupid key? Wait, get us out of here. Let's go. Wait. Fuck. He's getting closer, Ruby. I got him. He's getting closer.
Akhirnya perjalanan Ruby dan Red yang cukup panjang berakhir dengan diselamatkan oleh polisi. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah sebagai seorang anak ya, pantasnya kita itu selalu jujur dan menghargai waktu bersama dengan orang tua. Sayangi dan selalu bersyukur jika mereka itu masih ada untuk kita. Karena jika mereka tiada, tak akan ada lagi sosok yang mampu menggantikan mereka di hati kita. Ciao.